Ya, seminggu terakhir publik Surabaya dikejutkan dengan aroma korupsi penjualan aset milik PT Pancawira Usaha. Dua figur yang sangat dikenal, yakni Wisnu Wardana, mantan Ketua DPRD, dan juga Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, diduga terlibat di dalamnya. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Apa saja aset daerah yang diduga dijual ilegal tersebut dan bagaimana modusnya? Berikut liputannya. Seperti inilah suasana saat Wisnu Wardana ditangkap 6 Oktober lalu. Wisnu disangka terlibat dalam dugaan korupsi pelepasan sejumlah aset PT Pancawira Usaha (PWU) di Jawa Timur sejak tahun 2000 sampai 2010. Saat itu dia adalah manajer pengelola aset yang dianggap paling bertanggung jawab pada pelepasan aset. Kasus dugaan korupsi ini juga menyeret Dahlan Iskan ke dalam pusaran. 10 tahun periode pelepasan aset, Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama PT MWU. Jaksa menyebut ada 2 aset di Tulung Agung dan Kediri milik PT PWU yang dilepas dengan sejumlah masalah. 2 aset tersebut adalah bekas pabrik keramik dan pabrik minyak nabati yang semuanya milik Pemprov Jawa Timur. Jaksa menyebut 2 aset di Tulung Agung dan Kediri sebagai jalan masuk penyidikan kasus ini. Penjualannya tidak prosedural, harganya di bawah harga pasar dan tidak semuanya masuk ke kas negara. Dalam pelepasan ini tidak dilakukan secara prosedural, kemudian harganya juga di bawah harga standar ya, dan juga dalam proses lelang kita menemukan ada indikasi rekayasa. Aset milik PT MWU ini memang cukup banyak. Di Surabaya, salah satunya adalah tanah yang ditempati pusat perbelanjaan di daerah Ngagel. Di sampingnya juga ada sebuah ruko yang tanahnya juga sebenarnya milik PT PWU. Ada sekitar 33 aset yang dimiliki PT PWU berupa lahan dan bangunan di Jawa Timur. Total nilainya mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Sebagian besar ada di Surabaya, yang beberapa peruntukannya sekarang menjadi pusat perbelanjaan, ruko, dan hotel. Hampir semuanya berpindah tangan saat Dahlan menjabat sebagai Direktur Utama. Kami juga berupaya meminta pernyataan dari Direktur Utama PT Pancawira Usaha Jatim saat ini tentang aset-asetnya yang sudah dijual. 2 kali tim kami mencoba mengonfirmasi dan juga meminta izin peliputan sekaligus wawancara kepada Direksi PT Pancawira Usaha Jawa Timur. Namun nyatanya mereka menjawab surat kami, mereka belum bisa memenuhi permintaan wawancara kami. Mereka berdalih seluruh direksi masih sibuk dan menyerahkan seluruh proses hukum ini kepada mekanisme hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menurut Wayan Titip, pakar hukum UNER, kuncinya sebenarnya ada di Dahlan Iskan. Setelah dicekal, dia harus segera diperiksa untuk menjelaskan penjualan aset-aset ini. Kalau ini memang benar-benar terjadi, ya tuntaskanlah. Tuntaskan. Jangan sampai bagaimana, jelas saat itu tidak ada keberanian dari kejaksaan untuk mengungkapkan kasus ini. Dan baru sekarang setelah Menteri BUMN, setelah yang bersangkutan ini tidak lagi menjadi Menteri BUMN. Kejati Jawa Timur menetapkan pemanggilan terakhir atau ketiga pada Dahlan Iskan tanggal 17 Oktober mendatang. Sebagai warga negara yang baik, Dahlan harusnya datang dan menjelaskan semua yang dia ketahui tentang kasus ini. Penuntasan kasus ini juga menjadi ujian bagi penegak hukum agar kasus serupa menjual aset-aset negara tidak kembali terulang. Tim Liputan.